Halo, hari ini adalah hari Rabu, tanggal 17 September. Sekarang jam 6 lewat 20. Dan ini adalah kali pertama rekaman lagi setelah 1 bulan lebih kayaknya. Sejujurnya kemarin rekaman waktu di kantor, tapi aku merasa rekaman kemarin terlalu berantakan dan kayak wah kacau lah, lompat-lompatan banget, nggak jelas ngomong apa dan cerita apa. Jadi aku merasa ya mungkin aku bakal sharing ulang atau cerita-cerita ulang yang kali ini masih spontan juga. Cuma dari kemarin itu ngerasa pengen rekaman lagi aja, pengen sharing sesuatu gitu. Walaupun yang kemarin ujung-ujungnya nggak diupload ya. Karena kemarin juga rekamannya itu kan pas di kantor. Terus entah kenapa aku ngomongnya jadi kayak bisik-bisik. Terus sambil jalan-jalan mondar-mandir. Wah, nggak fokus lah, nggak jelas. Jadi mungkin lebih better buat direkam ulang. Lebih better untuk direkam ulang. Sebenarnya ya pengen update hidup aja sih. Udah sebulan kerja full time di satu tempat sebagai pegiat kreatif. Itu dikasih tanggung jawab untuk urus segala keperluan kreatifnya, dari foto, konten di Instagram, terus iya foto-foto produknya gitu. Juga sampai ke campaign produk kalau misalnya lagi ada event tertentu gitu. Juga kemarin sempat ngerjain pop-up booth. Itu. Dan sebulan ini yang aku rasakan sih sebenarnya bahagia, happy banget. Sama kayak video terakhir, rekaman terakhir yang aku upload, yang aku bikin, bahwa dapat pekerjaan ini tuh happy banget. Karena ini tuh berasa kayak pekerjaan yang selalu aku pengenin dari dulu, yang aku bayangin ketika udah lulus kuliah tuh mau kerja apa tuh ya kayak gini gitu. Ngerjain foto, ngerjain video, semuanya gitu, ngedit, bikin art direction, bikin direction dari segi storytellingnya dan segala macamnya. Ini yang memang aku pengen gitu. So aku happy banget sebulan ini. Ada sisi lain yang juga mau aku ceritain. Karena sebulan ini aku merasa happy dan lumayan cukup banyak pekerjaannya. Dan aku tipikal orang yang kalau misalnya udah kerja, ya udah fokus sama kerjaan itu sampai benar-benar semaksimal yang aku mampu gitu kan. Jadi akhirnya ada banyak aspek-aspek yang sebelumnya aku lakukan, yang sebelumnya aku punya waktu untuk melakukan itu tuh jadi nggak ada. Misalnya kayak porsiku untuk nge-gym jadi nggak ada karena pulang kerja atau pagi bangun itu fokusnya itu udah ke kerjaan gitu, dan rasanya kayak udah nggak ada tenaga untuk nge-gym, walaupun harusnya memang dipaksa ya dan harus dijadwalkan sebetulnya. Tapi itu yang terjadi minggu ini aku mulai menjadwalkan. Kayak Senin kemarin kerjaan agak longgar, aku mutusin buat nge-gym dulu pagi, habis itu sore baru lanjut ngerjain yang lain-lain lagi gitu. Itu lama gak nge-gym, akhirnya ya
sampai hari ini masih pegel-pegel, masih sakit-sakit badan. Cuma ya sudah, demi kesehatan. Terus apalagi, mungkin waktu yang biasanya aku pakai untuk berpikir, waktu yang biasanya aku pakai untuk ya semacam kontemplasi kali ya, tapi kontemplasinya tuh lebih ke kontemplasi cara berpikir, psikologis, apa yang perlu aku upgrade dalam diri, apa yang perlu aku perbaiki, apa yang perlu aku tambah, apa yang perlu aku adjust, yang seperti itulah. Mungkin itu yang berkurang. Jadi kayak sebulan ini fokusku adalah kerja. Dan bedanya dengan hari-hari sebelum aku dapat full time ini adalah mungkin nggak ada waktu untuk jadi stres sih. Kayak stres sama kerjaan, ya mau capek kerja gitu ya, itu wajar aja sih, biasa aja, nggak yang mengganggu gimana. Tapi nggak ada stres pikiran, stres overthinking itu nggak sempat gitu untuk itu. Which is aku rasa memang benar kalau orang yang sering overthinking, yang mungkin stres pikiran, itu memang perlu menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan positif gitu, karena memang sangat membantu sih. Terus iya, pekerjaannya sangat fun, dan aku mulai dapat semacam tempo gitu kali ya, tempo kerjanya mulai dapat pelan-pelan, kayak gimana caranya stocking konten, gimana caranya nyiapin konten untuk bulan depan, untuk campaign selanjutnya biar nggak terlambat. Karena terlebih aku kan di sini sendirian ya, jadi sorry agak gelap ya. Aku kan sendirian, jadi butuh manajemen waktu yang cukup baik gitu. Karena kalau enggak sih ya lumayan keteteran ya. Kayak tiap habis photoshoot, foto yang harus aku edit warnanya dan sedikit poles-poles itu ya ratusan gitu. Itu kan kudu cepat. Jadi ya manajemen waktu sangat penting sih. Tapi sejauh ini masih aman. Sejauh ini masih belum ada kendala. Jadi ya bersyukur buat kesempatan ini. Itu update pekerjaan. Lalu kita update kerohanian. Seperti yang aku bilang sebelumnya, di mana aku sangat menyibukkan diriku di bulan-bulan ini, aku pun jadi semakin waktuku yang biasa aku pakai mungkin untuk merenungi Tuhan, merenungi firman, itu jadi jauh berkurang. Yang sebelumnya aja udah kurang, sekarang tambah berkurang lagi gitu. Di hari-hari sebulan ini aku merasa sebetulnya ada banyak dari karakterku itu yang membaik. Salah satunya adalah caraku berbicara, caraku menanggapi emosi-emosi yang tidak perlu ada, itu sebenarnya lebih baik. Tapi itu kan secara manajemen, emotional management gitu ya, manajemen emosional. Tapi kalau kerohanian, aku rasa itu harusnya lain hal. Mungkin manajemen emosional itu membaik, salah satunya karena dari faktor kejiwaan. Salah satu tanggung jawabku untuk bekerja itu mulai terpenuhi gitu. Jadi secara kejiwaan mungkin emosionalku lebih stabil. Jadi aku lebih bisa kontrol ketika ada emosi-emosi yang aku tahu tidak perlu dikeluarkan gitu. Tapi balik lagi, aku rasa kalau kerohanian itu sesuatu yang berbeda dengan sekedar manajemen emosi.
Semakin rohani tentu emosional, semakin dewasa rohani tentu kedewasaan emosional, kedewasaan jiwa itu pasti lebih baik. Tapi kalau kedewasaan emosional membaik, itu belum tentu menunjukkan kedewasaan rohani. Kedewasaan emosional itu nggak bisa jadi penanda bahwa kedewasaan rohani kita juga baik gitu. So, tentang kedewasaan rohani ini, mostly yang aku rasakan adalah aku seperti jauh karena aku nggak punya waktu-waktu yang biasanya aku pakai untuk merenung, yang biasanya aku pakai buat dengerin, untuk berpikir gitu. Nggak yang kayak 100% aku lupa sama Tuhan, tapi masih kadang kalau kayak di jalan gini merenung gitu, membayangkan kebaikan-kebaikan itu, masih kadang ada haru, ada ini ya, kadang masih nyanyi apa segala macam, oke lah gitu. Tapi dulu yang aku ada di situ aja, I know itu masih kurang jauh gitu. Jadi sekarang ini berkurang lagi, ya it's not a good sign gitu. Beberapa bulan lalu, tiap di video-videoku pasti aku sendiri juga udah bilang kan kalau misalnya harus punya waktu untuk berdoa, harus punya waktu untuk merenung gitu. Harus disiapkan, bukan disisakan gitu. Itu kan masih jadi struggleku. Aku nggak tahu ya itu struggle atau aku sendiri yang males. Tapi kayak hasratnya tidak sekuat itu gitu untuk berkomitmen, untuk punya waktu. Ya mungkin itu salah satu kebodohanku, tidak menyiapkan waktu, tidak men-set waktu untuk berjumpa sama Tuhan gitu. Padahal sebenarnya ada waktu di akhir jam-jam kerja atau di akhir maksudnya udah nggak ngurusin kerjaan, itu tuh ada waktu-waktu kosong 1-2 jam gitu. Tapi kadang aku pakai itu buat nonton, buat nyemil, buat main gitu sih. Itu dari sisi kerohanian. Kemudian dari segi perasaan, maksudnya apa yang aku rasakan, struggle perasaanku belakangan ini, beberapa hari ini aku lagi kembali merasa kesepian. Kayak tiba-tiba aku realize kayak beberapa bulan lalu juga itu ya, kesepian ya. Tapi selama sebulan ini sebenarnya udah nggak pernah muncul gitu. Tapi baru beberapa hari ini perasaannya itu kuat sekali. Perasaannya itu menusuk-nusuk, mengganggu. Perasaannya itu bikin risih, bikin marah, bikin kesel, dan yang nggak enak banget gitu. Karena perasaan kesepian ini kayaknya akarnya adalah dari kerinduan pada momen-momen tertentu yang aku punya di tahun lalu gitu. Kayak yang hari ini aku nggak punya lagi gitu.
Jujur nggak enak banget. Cuma aku pun merasa, tapi bukan yang kayak sampai menghambat hari-hari sih, mungkin enggak ya. Cuma hari ini lumayan lumayan menghambat karena atau bangun tidur itu rasanya kayak nggak pengen bangun gitu. Tapi puji syukurnya bisa dilewati. Terus tadi siang akhirnya karena itu lagi banyak pikiran apa segala macam, aku coba tambah jejelin pikiranku dengan mungkin hal-hal yang lebih logis tentang aku dengerin podcast pemikiran lah gitu. Podcast yang uh, isinya tuh ide-ide, gagasan-gagasan gitu. Jadi mungkin makanya sekarang aku juga jadi pengen bikin video karena aku tahu otakku sekarang lebih terstruktur, lebih rapi gitu setelah aku nonton itu juga. Begitu sih sebenarnya update sebulan ini. Mungkin ada lagi yang lain ya, kapan hari lagi rame-ramenya. Ya, podcast yang aku dengar tadi ngomongin tentang podcast tadi itu adalah judulnya tuh Surat Cinta untuk Indonesia gitu. Di itu acaranya Game Changer, punyanya Pak Gita Wirjawan. Kalian bisa tonton itu di YouTube. Menurutku sangat menarik. Itu isinya adalah berapa orang itu ya? Sekitar 8 orang kayaknya, 8 orang. Itu dari berbagai profesi, dari berbagai generasi, itu berdiskusi di situ, berdiskusi. Ngomongin soal bangsa dan negara, kemarin habis rame tentang, bukan rame ya, karena memang lagi ada demonstrasi, rakyat lagi marah besar gitu ya, berkat akumulasi dari kelakuan-kelakuan pejabat-pejabat politik gitu. Aku nggak bakal nanggepin banyak-banyak sih, karena memang sebulan ini rasanya rentetan kejadiannya banyak sekali ya. Kayaknya aku lupa mana yang duluan ya, yang Israel sempat nyerang Qatar, habis itu kita dirame di apa istilahnya, dipusingkan, diresahkan sama kelakuan pejabat politik. Kemudian ada demonstrasi besar, kemudian ada kejadian apa lagi ya, ada, kalau di US ya ada kejadian penembakan. Terus di Bali ada banjir yang katanya sih paling besar ya, entah semenjak berapa tahun lalu, tapi salah satu yang paling besar mungkin yang dialami sama generasi ini di Bali gitu. Dan sangat mengagetkan karena sebenarnya kalau nggak salah tuh udah ada berita bahwa Bali akan diguyur hujan selama 1-2 hari berturut-turut tanpa henti gitu. Itu sudah ada beritanya kayaknya dari BMKG. Cuma nggak ngerti ya Badan Penanggulangan Bencananya apakah tidak expect akan sebesar itu gitu dampaknya. Ya banyak sekali kerusakan, banyak korban jiwanya. Terus pas hari itu juga banyak jalan-jalan utama yang mesti ditutup karena ya nggak bisa dilewatin karena banjir gitu. Itu sih. Ya, hari-hari ini lagi kacau-kacaunya. Oh, mungkin ada berita lain lagi ya. Di Nepal ada pergantian Prime Minister kalau nggak salah ya. Mereka habis demo besar-besaran juga, habis nurunin banyak pejabat, bahkan sampai cukup
ya cukup brutal lah ya di sana juga. Kemudian kemarin kalau nggak salah aku sempat lihat ada berita ada demo juga di Timur Leste ya kalau nggak salah. Iya, Timur Leste juga ada demo. Ya, kapan hari sempat ngobrol-ngobrol sama Catherine di Instagram. Di obrolan itu mungkin sebenarnya obrolan itu berawal dari Instagram storyku di close friend kan. Yang intinya aku bilang, aku agak lupa tapi bahwa dunia ini lagi kacau balau. Kayak ini enggak akan jadi lebih baik. Tentu kita punya harapan semuanya menjadi lebih baik gitu ya. Siapa yang nggak pengen damai kan? Tapi aku rasa kita tahu kalau akhir zaman itu ya ini udah tanda-tandanya gitu lah. Dari 2020 kemarin terus banyak kejadian-kejadian politik dan ekonomi, isu-isu sosial yang sangat besar yang nggak selesai-selesai bertahun-tahun. Iya, nggak membaik gitu. So aku bilang bahwa dunia tidak akan membaik, lalu aku bilang let's focus on ourselves gitu. Fokus ke diri sendiri. Perbaiki apa yang bisa kita perbaiki dari diri sendiri, karakter kita. Karena keadaan dunia hari ini itu tuh cerminan manusianya gitu. Panji Pragiwaksono pernah bilang bahwa, aku rasa ini bukan pernah bilang lagi, tapi ini pendapatnya dia. Pendapatnya dia adalah pejabat-pejabat politik itu adalah cerminan, terutama di DPR ya, itu adalah cerminan rakyat kita gitu. Karena yang milih mereka juga kita kan. Mereka itu cerminan sebagian kita, mereka wakil rakyat, mereka itu cerminan kita. Sehingga kita pun harus berkaca sama diri kita sendiri gitu. Poinnya di situ adalah, oh iya, ketika ada musim pemilihan politik, berarti rakyat itu harus peka, rakyat itu harus benar-benar jeli memeriksa gitu. Kita itu sebagai masyarakat harus lebih melek politik, harus lebih bukan terdidik, lebih terliterasi, harus lebih banyak literasi dan bernalar gitu dalam banyak hal, supaya ya lebih jeli, lebih teliti, lebih hati-hati gitu. Sehingga maksudnya di situ adalah yang melihat keadaan seperti ini, kita tuh jangan cuma menyalahkan aja yang atas salah, iya, harus disalahin, harus ditegur, harus dikoreksi, betul. Tapi kita juga jangan lupa untuk refleksi. Sehingga poinku di story itu tentu hubungannya bukan tentang ke sekuler, tapi lebih ke kerohanian. Bahwa kita jangan lupa meriksa diri kita gitu. Karena dunia yang sekacau ini ya, ini juga cerminan dari manusia yang ada hari ini gitu. Dan kita yang ada hari ini, ya kita ini produk gitu. Kita ini produk sistem yang rusak gitu. Jadi hasilnya pun rusak. Mau gimana pun kita bilang diri kita ini baik, atau ide-ide kita, gagasan kita ini baik, kita ini tetap produk dari sistem yang rusak. Jadi kita harus hati-hati, kudu jeli,
melihat, merefleksi diri bahwa jangan-jangan ada monster, ada kotoran dalam diri kita yang kita nggak sadar gitu selama ini. Dan balik lagi, aspeknya bukan cuma secara sekuler ya. Secara sekuler aja kadang kita bisa nggak sadar kesalahan kita, apalagi yang rohani gitu. Apalagi yang hubungannya adalah tentang perkenanan diri kita di hadapan Tuhan. Yang di hadapan manusia aja kadang kita masih cacat, apalagi yang di hadapan Tuhan. Kacau sekali. Hancur sekali. Salah satu yang men-trigger hari itu aku ngupload Instagram story itu di close friend adalah aku melihat respon orang-orang dekatku terhadap orang-orang dekatku yang maksudnya adalah teman-temanku ya, bukan orang-orang rumah, terhadap kejadian yang ada belakangan gitu. Responnya buatku pribadi itu sangat menyayat hati. Aku tuh kaget bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu gitu. Bagaimana bisa kamu menganggap hal-hal yang terjadi hari ini sebagai hal-hal yang biasa gitu. Gak masuk akal. Kita ini kayak ada di masa, entah kenapa ya, aku sering melihat kayak bumi ini semakin sepenuhnya jadi Babel gitu. Orang yang seksualitasnya menyimpang makin jadi hal yang lumrah dan biasa. Itu kan udah ada dari zaman Babel gitu. Tapi hari ini hal itu ada di permukaan gitu, dan kita juga ya tentu kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu keadaan yang ada hari ini. Tapi maksudku itu salah satu contoh yang harusnya bikin kita melek, bikin kita sadar kalau dunia ini lagi nggak baik-baik aja gitu. Apakah mereka patut disalah-salahin gitu, berarti yang kelakuannya menyimpang? Ya enggak, karena mereka juga korban dari sistem yang gagal, sistem yang salah, sistem yang berantakan gitu. Dari bukan cuma sistem politik ya, sistem sosial, sistem keluarga, dari yang paling kecil deh. Dari bagaimana kita dididik sehari-hari itu udah berantakan gitu. Kalau dari sistem yang paling kecil di dalam keluarga aja berantakan, ya berarti kan anak-anaknya pada berantakan. Kita gitu, kita ini produk dari sistem yang kacau, yang bermasalah. Jadi jangan ngerasa baik-baik aja, jangan merasa everything is fine gitu, dan jangan merasa everything will be fine dalam hal sistem ya. Terus gimana? Terus kita harus stres, terus kita harus mikirin ini, terus kita harus depresi? Ya enggak, tapi melek. Ayo buka mata, buka hati gitu. Buka mata, buka hati, lalu jaga diri dan jaga hati.
aku masih sering stres gitu. Aku masih kayak tadi sering tiba-tiba kalah sama perasaanku sendiri. Ya itu karena aku nggak menjaga hati, aku nggak menjaga pikiranku gitu, aku nggak menjaga apa yang aku masukkan melalui indera pendengaranku, melalui mataku gitu. Aku nggak menjaga, makanya aku jadi khawatir, aku jadi merasa kesepian karena aku nggak menjaga itu gitu. It is very very scary apa yang kita hadapin hari-hari ini gitu. Dunia itu nggak makin baik. Apakah berarti kita harus balik lagi? Apakah kita berarti harus terus pesimis atau patah hatilah sama dunia? Karena dunia memang nggak akan jadi lebih baik. Patah hatilah sekarang gitu. Patah hati pertamaku sama dunia itu adalah waktu aku SMA. Waktu aku cerita ke kalian kali pertama aku mencari dan menemukan Tuhan gitu misalnya. Itu adalah hari-hari dimana aku pertama kali patah hati sama dunia. Dan seterusnya berapa 6 tahun setelahnya aku pun sampai hari ini masih berjuang untuk mematahkan hatiku pada dunia gitu. Supaya apa? Supaya aku nggak mencintai dunia ini lagi gitu. Karena memang nggak bisa diharapkan. Tapi tidak mencintai dunia bukan berarti kamu nggak punya belas kasihan. Aku ulangi, tidak mencintai dunia bukan berarti kamu nggak punya belas kasihan sama dunia. Tidak mencintai dunia itu adalah treatment kamu terhadap kepada dirimu sendiri. Tapi memiliki belas kasihan terhadap dunia itu adalah caramu memperlakukan dunia gitu. Kamu melihat dunia yang buruk, ya berbelas kasihanlah gitu. Tapi jangan kamu jadi malah ikut mencintai. Karena itu ada garis-garis batasan yang harus digambar. Dan untuk memiliki garis-garis batasan itu cuma bisa kita dapat dari Tuhan. Karena kita semua itu beda. Kita hidup di lingkungan yang beda. Kita dididik dengan budaya yang bahkan mungkin berbeda walaupun kita sama-sama dari Indonesia. Tiap keluarga itu pasti beda-beda budayanya. Karena itu kita perlu dan penting punya waktu-waktu pribadi gitu sama Tuhan. Untuk apa? Untuk punya petunjuk pada garis-garis batasan itu gitu. Milikilah hati untuk mengasihi, tapi jangan sampai kita yang terbawa sama arusnya. Aku adalah orang yang sering terbawa sama arusnya.
There will be a day I will say it out loud. Gak perlu menunggu aku selesai dengan masalahku yang ini, tapi akan ada hari di mana aku menyampaikan apa itu kekuranganku yang berkali-kali aku katakan aku jatuh dalamnya gitu. I will say it out loud gitu. Tapi honestly, I'm not ready now. Aku masih pengecut, ya mungkin bisa dibilang begitu. I am. But I will work on it. I will. So please, everyone, let's work on ourselves. Whoever you are, siapapun kamu, dimanapun kamu, apapun latar belakangmu, itu bukan pengecualian untuk datang ke Tuhan. Itu yang belakangan aku dapat juga, yang beberapa hari lalu terpikir ketika aku bertanya, kok bisa orang yang belum sempurna, orang yang masih ada cacatnya, itu jadi perantaranya Tuhan untuk nyampein pesannya Tuhan. Karena Tuhan nggak menunggu mereka yang siap, tapi Tuhan mau pakai mereka yang mau. Tuhan mau bekerja dengan mereka yang mau, dan Tuhan akan mempersiapkan kamu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan waktunya gitu. Makanya jangan pernah bandingin dirimu sama orang lain. Berurusanlah pribadi sama Tuhan. And trust me, kamu akan ngelihat jalan, kamu bakal ngelihat, mungkin jalannya nggak kamu lihat 1 kilo, 100 meter, atau bahkan 10 meter. Tapi kamu tuh tenang karena kamu tuh tahu jalanmu tuh ada yang menjaga gitu. So work on yourself. Work on your relationship. Let's work on it together. Wow, aku sudah hilang di kamera ini. Ini aku sudah sampai di cafe, guys. Nggak kelihatan ya. Sebentar kawan. Maybe that's all. Mungkin aku akan lebih sering untuk bikin video ini untuk marah-marah. Untuk marah-marah ke diriku sendiri, untuk marah ke teman-temanku, untuk marah ke apapun yang aku lihat. Tentu tujuan marahnya adalah untuk membangun. Maybe I will do it more often. Thank you guys. See you.